Silahkan menyaksikan videonya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian bank. Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan, umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknot. Kata bank berasal dari bahasa Italia, banca berarti tempat penukaran uang. Sedangkan menurut Undang-Undang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat yang bentuk seperti sebuah firma. Pada umumnya pada tahun 1690 pada saat kerajaan Inggris berkemauan merencanakan pembangunan kembali kekuatan armada lautnya untuk bersaing dengan kekuatan armada laut Prancis. Akan tetapi, pemerintahan Inggris saat itu tidak mempunyai kemampuan pendanaan, kemudian berdasarkan gagasan William Paterson yang kemudian oleh Charles Montagu direalisasikan dengan membentuk sebuah lembaga intermediasi keuangan yang akhirnya dapat memenuhi dana pembiayaan tersebut hanya dalam waktu 12 hari. Sejarah mencatat asal mula dikenalnya kegiatan perbankan adalah pada zaman kerajaan tempo dulu di daratan Eropa. Kemudian usaha perbankan ini perkembangan ke Asia Barat oleh para pedagang perbankan di Indonesia, Afrika, dan Amerika dibawa oleh Eropa pada saat melakukan penjajahan ke negara jajahannya baik di Asia, Afrika maupun benua Amerika. Bila ditelusuri, sejarah dikenalnya perbankan dimulai dari jasa penukaran uang, sehingga dalam sejarah perbankan, arti bank dikenal sebagai meja tempat penukaran uang. Dalam perjalanan sejarah kerajaan pada masa dahulu, penukaran uangnya dilakukan antar kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis bank. Jenis-jenis bank dibagi menjadi dua. Yang pertama, bank sentral. Yang kedua, bank umum. Yang pertama, bank sentral merupakan bank instansi yang bertanggung jawab untuk mengatur kebijakan moneter suatu negara. Tugas bank sentral adalah menjaga stabilitas harga dan nilai mata uang suatu negara. Sedangkan bank sentral memiliki tanggung jawab dalam mengatur dan mengawasi perbankan untuk membatasi risiko dan biaya krisis sistemik. Hal ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan sistem keuangan negara. Contoh bank sentral yang ada di Indonesia adalah Bank Indonesia. Di bawah ini adalah contoh dari logo Bank Indonesia. Yang kedua, bank umum. Bank umum merupakan bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional maupun berdasarkan prinsip secara syariah. Bank umum dibagi menjadi dua jenis, yaitu bank devisa dan bank non-devisa. Yang pertama, bank devisa merupakan jenis bank umum yang memperoleh persetujuan dari bank umum. Di bawah ini adalah contoh dan logo dari bank devisa. Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri, dan Bank Syariah Mandiri. Yang kedua, bank non-devisa merupakan bank yang belum memperoleh izin persetujuan dari bank devisa. Di bawah ini adalah contoh dari bank non-devisa dan logo. Bank Nusantara, Bank Artagraha, Bank Jasa Arta. Selanjutnya adalah kelebihan bank. Kelebihan bank di sini ada 5. Yang pertama, tidak memerlukan dana yang besar untuk membuka rekening awal di bank, karena rata-rata setoran awalnya kecil. Bahkan ada bank yang mensyaratkan setoran awal hanya Rp25.000. Contoh bank yang
menerapkan minimum setoran awal Rp25.000, yaitu Bank Perkreditan Rakyat pada tabungan prima. Yang kedua, tabungan juga memberi bunga yang memungkinkan dana Anda dapat terus berkembang. Yang ketiga, tabungan bersifat cair atau liquid, kapan saja Anda dapat mengambil simpanan Anda. Syaratnya hanya saldo Anda mencukupi. Yang keempat, saat ini produk tabungan di bank juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti kartu ATM, kartu debit, bahkan asuransi. Yang kelima, produk tabungan biasanya dilengkapi dengan buku tabungan sehingga memudahkan Anda mengetahui jumlah saldo Anda. Jika tidak ada buku tabungan, bank biasanya akan mengirimkan laporan transaksi bulanan. Melalui keuntungan lainnya yang bisa Anda dapatkan jika Anda menabung di bank yaitu keuntungan bunga dan bagi hasil. Keamanan, mudahnya bertransaksi, lebih praktis dan simpel, dan kesempatan mendapatkan hadiah. Bahkan, kalian dapat mengelola keuangan dengan lebih terencana. Dan pastinya banyak pilihan investasi yang terbilang aman. Kita mudah untuk mengambil uang untuk kebutuhan mendesak. Yang selanjutnya yaitu kekurangan bank. Di luar segala kemudahan atau kekurangan yang ditawarkan, menabung juga memiliki kelemahan, yaitu yang pertama yaitu bunga tabungan bisa kecil sehingga dana Anda lambat bertambah. Yang kedua yaitu dikenai biaya administrasi setiap bulan. Yang ketiga yaitu tidak gratis. Jadi semua bank itu tidak gratis. Pada dasarnya menabung di bank sama saja dititipkan pada bank sebagai lembaga yang dipercaya. Yang keempat yaitu sulit bertambah. Yang berbeda dengan investasi, ketika menabung di bank, uang Anda tidak langsung bertambah begitu saja. Uang Anda tidak langsung bertambah begitu saja karena bunga atau bagi hasil. Yang kelima yaitu adanya limit transaksi. Meskipun Anda bebas melakukan transaksi, tetap ada limit diberlakukan bank. Yang keenam yaitu bunga kecil. Belum ada satupun bank yang memberikan dana tinggi pada tabungan. Rata-rata banyak tabungan biasa sekitar 1%. Dan saya anjurkan menabung di bank lebih baik. Karena apa? Terlepas dari kelebihan yang sudah diterangkan di atas, termasuk kekurangan yang ada, menabung di bank tetaplah lebih baik ketimbang menyimpan uang di dalam rumah yang dengan jumlah yang banyak. Coba bayangkan kalau dana Anda disimpan di rumah, misalkan ada banjiran atau musibah yang lain, dana Anda akan hilang. Sebab itu, segeralah simpan dana Anda di bank agar terhindar dari hal-hal yang buruk yang tidak diinginkan. Sekian, terima kasih. Sekian dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is my performance. Jack, please beat me. Legend Rock Arirato Remix.